Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tabita Atamia Binuruli Ajahra dengan NIM 84131244041 dari kelas C6 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis keseimbangan kurva ISLM untuk mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampunya Ibu Dinda Ayu Izmi. Sebelum masuk ke pembahasan utama, di sini kita harus tahu dulu apa itu ISLM dalam ekonomi makro. ISLM adalah model dalam ekonomi makro yang digunakan untuk menganalisis keseimbangan antara sektorial dan sektor moneter dalam suatu perekonomian jangka pendek. Model ini terdiri dari dua kurva utama. Yang pertama, kurva IS atau Investment Saving, mewakili keseimbangan di pasar barang dan jasa, menunjukkan hubungan negatif antara tingkat suku bunga dan pendapatan nasional. Kurva selanjutnya yaitu kurva LM, Liquidity Preference, mewakili keseimbangan di pasar uang. Kurva ini menunjukkan hubungan positif antara tingkat suku bunga dan pendapatan nasional. Masuk ke pembahasan, memahami keseimbangan ekonomi makro. Model ISLM yang dikembangkan oleh John Hicks pada tahun 1937 dan kemudian diperluas oleh Alvin Hansen adalah alat fundamental dalam ekonomi makro. Model ini dirancang untuk menggambarkan keseimbangan jangka pendek di pasar barang dan uang dengan tujuan menentukan tingkat bunga real dan pendapatan agregat. Model ISLM sangat relevan untuk analisis kebijakan ekonomi makro, memungkinkan para ekonom dan pembuat kebijakan untuk memahami bagaimana perubahan dalam belanja pemerintah, pajak, atau pasokan uang mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Model ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk melihat interaksi kompleks antara sektorial dan sektor moneter. Selanjutnya ada konteks untuk ISLM. Yang pertama ada kerangka agregat. Model ISLM berfungsi sebagai komponen jangka pendek dari kerangka permintaan dan penawaran agregat. Ini membantu menjelaskan bagaimana perubahan dalam suku bunga mempengaruhi output ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya ada interaksi utama. Fokus utama model ini adalah interaksi dinamis antara suku bunga dan tingkat output atau pendapatan. Ini adalah inti dari bagaimana pasar barang dan uang saling mempengaruhi. Selanjutnya ada siklus bisnis. Sangat penting untuk memahami siklus bisnis karena membantu menjelaskan fluktuasi dalam aktivitas ekonomi. Model ini juga memberikan wawasan tentang dampak berbagai kebijakan ekonomi. Dan yang terakhir ada asumsi harga tetap. Dalam analisis jangka pendek, model ISLM mengasumsikan tingkat harga yang tetap. Pembahasan yang ketiga adalah keseimbangan pasar barang. Kurva IS atau Investment Saving mewakili keseimbangan di mana pengeluaran agregat atau Y sama dengan output agregat. Kurva ini menunjukkan hubungan negatif antara tingkat suku bunga dan output. Kurva ini berasal dari model Keynesian Cross atau Y sama dengan C tambah I tambah G atau pendapatan nasional didapat dari konsumsi ditambah investasi tambah pengeluaran pemerintah. Selanjutnya menyoroti bagaimana perubahan suku bunga mempengaruhi investasi dan konsumsi dan output total dalam perekonomian. Faktor-faktor yang menggeser kurva LM. Yang pertama ada penawaran uang. Peningkatan penawaran uang oleh bank sentral misalnya melalui pelonggaran kuantitatif akan menggeser kurva LM ke kanan. Ini karena ada lebih banyak uang yang tersedia dalam perekonomian pada setiap tingkat bunga. Faktor selanjutnya ada permintaan uang. Penurunan keinginan masyarakat untuk memegang uang, misalnya karena penggunaan kartu kredit yang lebih luas, akan menggeser kurva LM ke kanan. Karena pada setiap tingkat bunga, lebih sedikit uang yang diminta. Yang ketiga adalah inovasi keuangan. Seperti perbankan, digital, atau sistem pembayaran yang lebih efisien dapat mengurangi permintaan akan kepemilikan uang fisik, yang juga akan menggeser kurva LM ke kanan. Faktor yang terakhir
tingkat harga. Penurunan tingkat harga akan menggeser kurva LM ke kanan. Dengan tingkat harga yang lebih rendah, daya beli uang yang ada meningkat, secara efektif meningkatkan penawaran uang real. Pada pembahasan kelima, ada pasar bertemu. Poin pertama, ada perpotongan kurva. Keseimbangan ISLM tercapai pada titik di mana kurva IS dan kurva LM saling berpotongan. Titik ini merupakan kombinasi unik dari pendapatan dan tingkat bunga. Poin yang kedua, ada keadaan istirahat ekonomi. Pada titik keseimbangan ini, perekonomian berada dalam kondisi istirahat. Tidak ada kecenderungan intrinsik bagi pendapatan atau suku bunga untuk bergerak dari nilai-nilai ini, kecuali ada guncangan eksternal atau perubahan kebijakan. Yang ketiga, ada penentuan output dan suku bunga. Perpotongan ini menentukan tingkat pendapatan keseimbangan atau Y dan tingkat bunga keseimbangan atau R. Untuk perekonomian secara keseluruhan yang mencerminkan kondisi di mana semua pasar relevan seimbang. Poin terakhir ada keseimbangan simultan. Pada titik perpotongan, baik pasar barang melalui kurva IS maupun pasar uang melalui kurva LM berada dalam keseimbangan. Ini berarti tidak ada tekanan untuk perubahan pada tingkat pendapatan atau suku bunga. Analisis kebijakan dampak kebijakan fiskal. Yang pertama ada peningkatan belanja pemerintah atau penurunan pajak. Kebijakan fiskal ekspansif melibatkan peningkatan belanja pemerintah atau penurunan pajak. Kedua tindakan ini dirancang untuk merangsang permintaan agregat. Yang kedua ada pergeseran kurva IS ke kanan. Efek langsung dari kebijakan fiskal ekspansif adalah menggeser kurva IS ke kanan. Ini menunjukkan bahwa pada setiap tingkat bunga, tingkat pendapatan keseimbangan di pasar barang menjadi lebih tinggi. Yang ketiga ada peningkatan pendapatan dan suku bunga. Pergerakan kurva IS ke kanan menyebabkan tingkat pendapatan keseimbangan yang lebih tinggi dan tingkat bunga yang lebih tinggi. Peningkatan suku bunga terjadi karena peningkatan aktivitas ekonomi meningkatkan permintaan uang. Contohnya, America Rescue Plan senilai 1,9 triliun dolar pada tahun 2021 adalah contoh kebijakan fiskal ekspansif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan agregat dengan memberikan stimulus ekonomi yang signifikan di tengah pandemi. Analisis kebijakan dampak kebijakan moneter. Yang pertama, peningkatan penawaran uang. Kebijakan moneter ekspansif dilakukan oleh bank sentral dengan meningkatkan jumlah uang beredar di perekonomian. Ini dapat dicapai melalui berbagai instrumen seperti pembelian obligasi pemerintah atau penurunan suku bunga kebijakan. Yang kedua, ada pergeseran kurva LM ke kanan. Peningkatan penawaran uang menyebabkan kurva LM bergeser ke kanan. Ini berarti pada setiap tingkat pendapatan, tingkat bunga keseimbangan di pasar akan lebih rendah karena lebih banyak uang tersedia. Yang ketiga, ada peningkatan pendapatan dan penurunan suku bunga. Pergeseran kurva LM ke kanan menghasilkan tingkat pendapatan keseimbangan yang lebih tinggi dan tingkat bunga yang lebih rendah. Suku bunga yang lebih rendah mendorong investasi dan konsumsi yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan. Contohnya, krisis keuangan pada tahun 2008. Selama krisis keuangan global tahun 2008, Federal Reserve melakukan pemotongan suku bunga secara drastis untuk mendorong ekonomi. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan biaya pinjaman dan merangsang aktivitas ekonomi. Kesimpulan tentang kekuatan dan keterbatasan, yang pertama ada kekuatan model ISLM. Poin pertama sangat berguna untuk analisis ekonomi makro jangka pendek, memberikan pemahaman yang cepat tentang dinamika pasar. Yang kedua, menyediakan kerangka kerja yang solid untuk memahami bagaimana kebijakan fiskal dan moneter mempengaruhi output dan suku bunga. Yang ketiga, membantu
memvisualisasikan interaksi kompleks antara pasar barang dan pasar uang secara intuitif. Lalu, untuk keterbatasan model ISLM, yang pertama ada mengasumsikan tingkat harga tetap yang membatasi relevansinya untuk analisis jangka panjang di mana inflasi adalah faktor penting. Yang kedua, tidak sepenuhnya memperhitungkan faktor-faktor sisi penawaran dalam perekonomian yang bisa menjadi kunci untuk pertumbuhan jangka panjang. Yang ketiga, tidak memasuki ekspektasi inflasi atau dinamika inflasi yang penting dalam keputusan investasi dan konsumsi real. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa kurva IS memainkan peran penting dalam menjelaskan bagaimana keseimbangan pasar barang terjadi, yaitu saat pengeluaran agregat sama dengan output agregat. Hubungan negatif antara suku bunga dan output menjelaskan bagaimana kebijakan moneter dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi, khususnya investasi dan konsumsi. Pemahaman tentang kurva IS sangat penting karena menjadi dasar dalam analisis model makroekonomi yang lebih kompleks seperti ISLM dan ADAS. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita bersama. Terima kasih.